Record ya. Ya, jadi etika profesi ya. Oke ya, kita masuk pada definisi sebentar ya. Oke. Ya, jadi tentang apa itu yang namanya etika ya. Nah, jadi kata etika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani ya yang artinya dari kata ethos ya yang artinya kebiasaan atau adat ya. Jadi ethos yaitu kebiasaan atau adat ya. Oke ya, jadi perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia untuk berperilaku tertentu. Ya, jadi etika adalah eh, kebiasaan yang terjadi atas perasaan batin kita. Ya, jadi awalnya dari batin, kemudian ke pikiran ya, kemudian menuju kepada kebiasaan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari etika. Jadi etika itu muncul karena awalnya dari dalam diri kita, yaitu hati kita, kemudian menggerakkan pikiran kita, dan secara sadar maupun tidak sadar, itu menggerakkan perilaku kita. Ya, itu adalah etika. Ya, oke. Nah, menurut pengertian yang lain, yaitu dari Departemen P&K, ya, jadi etika itu berhubungan sama moral, berhubungan sama akhlak, dan berhubungan dengan kemasyarakatan. Ya, jadi etika ini berhubungan dengan moral, ya. Oke ya, jadi berhubungan dengan moral. Mungkin saya akan edit di sini ya, bisa ya, saya edit dikit. Ya, oke, atau mungkin di Zoom ada editnya ini ya. Ya, saya cari di Zoom sebentar ya. Di Zoom ini draw. Oke ya. Jadi ada moral atau akhlak, kemudian juga berkenaan dengan golongan masyarakat. Ya, oke ya. Nah, jadi yang namanya moral atau akhlak ini juga tergantung dengan masyarakat tersebut. Jadi di mana ya? Jadi mungkin di satu sisi ada sebagian masyarakat yang menganggap tindakan ABC itu tidak masalah ya, tidak melanggar adat atau moral akhlak masyarakat setempat ya. Jadi mereka biasa-biasa aja. Tapi ada tindakan tertentu yang dianggap bagi sekelompok masyarakat itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan masyarakat tersebut ya. Jadi tentu saja masalah moral atau akhlak ini tergantung di mana dia berada. Ya, jadi ada istilah yang mengatakan kalau kita berada di Roma, ya berbuatlah seperti orang Roma ya. Jadi tergantung langit kita ada di mana ya. Oke ya. Oke, ada istilah juga kalau saya nggak salah ya, di mana langit berdiri, disitulah bumi dijunjung ya. Ya, jadi kita bertindak sesuai dengan masyarakat tersebut ya. Jadi bagaimana kebiasaan, moral, adat istiadat dan aturan pada masyarakat tersebut ya gitu. Nah, contohnya misalnya kita berada dalam kebudayaan masyarakat di Jawa di sini ya. Nah, itu berbeda dengan kemudian masyarakat di Kalimantan, bisa jadi bisa berbeda, tidak pasti sama 100% ya. Kemudian dengan masyarakat di mungkin di Bugis, di Tanah Toraja dan di berbagai macam suku di Indonesia ya yang sangat kaya raya ini bisa jadi berbeda-beda ya aturan moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat setempat ya gitu. Nah, kemudian di bawah dikatakan bahwasannya ini adalah tingkah berhubungan landasan ya. Jadi landasan atau pertimbangan ya. Nah, jadi akhlak ini menjadi landasan atau pertimbangan dari tingkah laku manusia. Ya, tingkah laku manusia. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bahwasannya kebiasaan masyarakat tersebut adalah demikian, ya. Nah, kemudian kebiasaannya, adat istiadatnya,
Nah, kita harus menyesuaikan, ya. Nah, ya, jadi sebisa mungkin kita harus menyesuaikan, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menjalankan profesi dan keilmuan kita, ya. Jadi harus menyesuaikan, harus menyesuaikan. Bukannya kita minta dimengerti, bukan ya, tapi kita istilahnya itu harus tahu diri ya. Kita harus tahu diri, kita harus menyesuaikan. Nah, kenapa demikian? Supaya kita lebih mudah diterima, ya. Jadi supaya kita lebih mudah diterima, ya, di dalam masyarakat tersebut, ya. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tinggal dan hidup berkembang dalam masyarakat tertentu, ya, gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bu Ratna untuk slide yang ini mungkin. Oke, belum ada ya. Nah, jika belum ada, maka saya bisa lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya, gitu. Oke, ini saya, oke ya, saya cari. Oke ya. Nah, ini saya harus hapus dulu. Ya, oke ya. Saya masuk ke nah, ini ya, yang kedua. Ya, jadi slide yang kedua atau slide yang berikutnya, ya. Nah, kemudian pada slide ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata nilai, ya. Oke ya, saya baca dulu definisinya, ya. Jadi nilai adalah kondisi atau kualitas suatu benda atau kegiatan yang mempunyai eksistensi, ya. Upaya mengejar menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu atau masyarakat, dan nilai tidak selalu bersifat subjektif karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu, ya. Nah, aspek inilah yang menjadi etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antara pribadi dan membedakannya dari nilai-nilai intelektual, ya. Nah, nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia. Oke. Nah, di sini akan saya garis bawahi ya beberapa hal. Akan saya garis bawahi beberapa hal. Nah, yang pertama adalah ya, kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan. Nah, ini. Ya, jadi yang namanya nilai itu adalah kita sering dengar adalah nilai nilai pelajaran, nilai mata kuliah, nilai seseorang, ya, ataupun nilai-nilai yang lain ya, atau nilai mata uang, ya. Nah, jadi yang namanya nilai itu adalah kualitas, ya, kualitas suatu benda atau suatu kegiatan. Ya. Ya, ya, jadi kualitas suatu benda atau suatu kegiatan, ya. Oke, mohon maaf ada gangguan suara ya, noise di sini agak tinggi ya. Karena kebetulan ada konslet ini kayaknya, jadi pada komunikasi dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Oke ya, jadi saya kembali lagi ya Bu Ratna ya ke kualitas, ya. Jadi kualitas adalah seberapa tinggi harapan yang dibebankan, yang ditaruh pada kita ya, atau pada hasil karya kita, ya. Jadi misalnya kualitas pembelajaran, jadi seberapa tinggi target atau sasaran yang hendak dicapai oleh suatu pembelajaran, ya. Nah, kemudian kualitas hasil karya yang kita buat atau pekerjaan yang kita lakukan, ya, itu ada nilainya atau artinya adalah kualitas, ada kualitasnya, standar kualitas. Nah, kemudian ada istilah yang namanya standar. Nah, apa itu standar?
Jadi standar adalah nilai minimum atau kualitas minimum yang diharapkan oleh masyarakat atau pengguna atau pelanggan. Ya, oke ya. Jadi saya ulangi. Jadi yang dimaksud dengan standar itu adalah nilai atau kualitas minimum yang harus kita capai ya sesuai dengan yang diminta oleh masyarakat tersebut atau yang diminta oleh pelanggan tersebut atau yang diminta oleh siapa pembeli tersebut ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian saya teruskan kata-katanya ya. Nah, jadi kualitas atau nilai ini harus kita kejar ya, kita upayakan untuk mengejar. Ya, jadi kalau saya bekerja di bidang pengajaran, ya berarti saya harus memberikan kualitas yang standar yang harus dicapai paling tidak itu. Ya, oke ya. Jadi misalnya pada perkuliahan ini ada beberapa hal yang harus saya capai, paling tidak mencapai hal tersebut. Ya, jadi upaya mengejarnya. Ya, gitu. Nah, kemudian juga ada individu dan masyarakat. Nah, ini ya, jadi individu dan masyarakat. Nah, berarti individu atau masyarakat ini bisa berupa masyarakat dalam kehidupan kita secara sosial, bisa juga masyarakat secara konsumen, bisa juga masyarakat dalam dunia keilmuan. Jadi masyarakat di sini tidak harus masyarakat secara tetangga-tetangga tidak ya, tapi masyarakat tertentu ya. Nah, bisa juga masyarakat komunitas dunia maya atau grup. Ya, sekarang karena kita berada pada dunia digital, berarti masyarakatnya dalam masyarakat dalam kelompok atau grup. Ya, dan grupnya ini kadang orang-orangnya kita nggak pernah ketemu ya. Ya, kayak ya. Jadi kadang orang-orangnya kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah tatap muka, kita nggak pernah mungkin nggak pernah langsung lihat wajahnya, nggak pernah ya seperti sekarang ini kan. Jadi kita nggak langsung lihat wajahnya, ya kita lihat secara digital atau lewat media digital. Nah, tapi kita membentuk suatu komunitas atau masyarakat dan itu membuat masyarakat yang dibentuk melalui digital itu menjadi tak terbatas. Ya, jadi dengan kelompok yang berbeda kita bisa meng-create atau menciptakan masyarakat komunitas hobi misalnya saya nggak tahu ini hobinya Bu Ratna ini apa ya kalau boleh tahu. Hobinya makan, Pak. Ya, jadi hobinya misalnya kuliner ya, hobinya misalnya traveling, hobinya misalnya akademis. Nah, itu dari situ akan muncul komunitas-komunitas baru atau grup-grup baru yang tidak terbatas ya gitu. Oke ya. Nah, jadi sama juga saya juga hobi itu ya, hobinya sama. Ya, jadi hobi kuliner ya, kuliner juga ya. Ya, gitu. Kalau sebelum pandemi ini juga hobi traveling ya, tapi setelah pandemi dengan berita-berita yang ada gerak travelingnya nggak terbatas gitu ya, jadi agak susah ya sekarang ya, gitu ya. Jadi gerak travelingnya tambah mengecil ya, tambah skopnya mengecil gitu ya. Gitu. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, nilai tidak selalu bersifat subjektif. Ya, jadi di sini nilai ini konteks sosial. Ya, jadi karena sifatnya kemasyarakatan, bukan pada diri sendiri, maka konteksnya adalah konteks sosial ya, kemasyarakatan. Ya. Nah, namun prediksi saya nantinya ke depannya ya. Jadi masalah nilai ini, apalagi nilai-nilai dalam masyarakat online ya, itu terbentuk bisa jadi sangat berwarna-warni ya. Nah, ya jadi memang yang sekarang kan pada konteks sosial masyarakat yang lain, tapi nanti dengan tingginya aktivitas digital dan pembentukan grup-grup masyarakat digital itu
konteks sosial nilai sosialnya bisa berwarna-warni itu. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian muncullah kata etika di sini. Ya. Nah, ya, jadi di sini kita mengenal adanya etika. Nah, ya. Nah, karena kita udah tahu ya, kita udah mengenal, kita sensitif ya standar atau nilai masyarakat tertentu atau nilai atau standar grup kita seperti begini, maka ya kita sebagai makhluk sosial, baik kita berkomunikasi secara digital maupun secara non digital ya. Nah, kita baiknya punya yang namanya etika. Atau etika itu artinya apa ya? Kalau dalam bahasa bebasnya itu artinya ya mungkin tahu diri ya gitu ya. Jadi kita harus tahu diri, harusnya kita bagaimana ya, etikanya harusnya bagaimana, harapannya harusnya bagaimana sehingga miskomunikasi bisa lebih minimal atau mungkin tidak ada miskomunikasi atau masalah ya masalah kayak sopan santun dan sebagainya itu bisa minimal ya sehingga hubungan antar grup antar komunitas itu bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Oke, sampai di slide ini ada pertanyaan mungkin Bu Ratna? Belum, Pak. Ya, nanti kita ada apa? Juga waktu istirahat ya. Ini ada waktu istirahat juga ya. Oke, nanti ada waktu istirahat mungkin sekitar kira-kira jam berapa Bu Ratna mau jeda nanti ya? Sekarang jam 12 ini. Terserah, terserah Bapak. Itu terserah saya. Oke. Ya, jadi nanti saya jeda sekitar jam 12.45 ya Bu ya. Nggak apa-apa ya? Atau ya antara jam 12.30 12.45 ya kita jeda. Oke, jam 1. Oke ya, jadi saya lanjutkan ke slide yang berikutnya, tapi ini akan saya hapus dulu ya drawing-nya. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, pengertian etika sudah dijelaskan. Ya. Oke, saya terus. Nah, ini bahan-bahan sudah saya kasih saya kasih linknya ya di dalam Google Drive ya. Jadi barang-barang linknya di Google Drive. Langsung aja, ini kata-kata ini saya tampilkan supaya lebih lebih gamblang ya, lebih gamblang. Nah, oke ya, saya akan buka Android ya, Android. Kemudian, nah oke ya. Nah, ini kembali ke tadi. Itu semestinya mereka yang punya dalam tanda kutip ya aturan etika tahu diri itu mestinya harusnya dia juga membangun kemampuan untuk mengendalikan dirinya ya dalam situasi ketika dia bersama dengan orang lain atau orang-orang lain ya maksudnya orang-orang lain lebih dari dua tiga. Suaranya hilang. Oh suaranya hilang oh gitu ya Iya, Pak. oh tes Ya, hilang. masih hilang ya oh, oke sebentar mungkin saya ambil headphone yang lain ya mungkin ya bentar.
Ya, tes. Iya. Apakah lebih baik atau masih sama ya? Masih kadang hilang, kadang kecil, kadang jelas gitu loh, Pak, Oh gitu. suaranya. Iya. Oke. Ya. Oke. Nah, tes. Apakah suara lebih jelas? Yes. Oke ya, berarti ini mungkin bisa diakali dengan ini lebih dekat ke kata-kata saya gitu ya. Iya. Oke, ya. Jadi yang dimaksud adalah self control atau pengendalian diri adalah bagaimana cara kita mengendalikan apa yang kita katakan, kemudian intonasi, nada, dan emosi kita ya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai atau mungkin sangat sesuai dengan kita ya. Jadi mungkin yang tidak sesuai, kadang kita bisa meledak ya, meledak. Tapi juga sangat gembira pun, ya sangat gembira pun kita juga bisa ekspresif juga ya. Jadi ekspresifnya bisa karena sesuatu yang nggak kita inginkan, maupun sesuatu yang lebih dari keinginan kita. Nah itu di sini perlunya latihan untuk yang namanya self control atau pengendalian diri ya. Nah ya sehingga apa tetap kita akan dilihat sebagai orang yang punya etika ya, punya aturan ya, punya kontrol ya, punya pengendalian ya. Jadi kata etika itu sendiri lebih kepada menurut saya sih pengendalian ya gitu ya. Nah, namun juga sebagai makhluk biologis ya manusia yang nggak bisa Iya. lepas ya dari ketidaksempurnaan itu juga pasti ya, itu pasti ya gitu ya. Karena kita kan bukan bukan robot ya, jadi kita manusia, jadi ada self control ya seperti itu. Nah, nanti setelah ini mungkin kita masuk pada era robotik ya, Bu Ratna ya. Bukan masuk ya, sebenarnya sudah ya, kita sudah berada pada era robotik ya. Nah, jadi era robotik itu di mana? Jadi robot itu nanti Hujan ya. di sini mendung, di sini mendung ya. Iya, iya. Mungkin ada yang mau ini Bu diberesin dulu apa ada jemuran atau enggak ya? Ya, ya. Oke, di sini masih mendung di Basuki Rahmat ya. Ibu tinggal di daerah mana Bu saat ini? Di Demak, Oh, di daerah utara ya, Surabaya Utara ya. Gitu. kayak Oke, utara. ya. Oke ya, jadi itu tentang pengendalian diri ya. Kemudian pada poin yang kedua, perkataan etika itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut akhlak manusia. Perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai moral, ya dikatakan juga melanggar nilai norma atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Ya, nah jadi di sini ada kata perkataan ya, perkataan, kemudian berhubungan sama moral, ya, kemudian ada akhlak, ya. Nah, oke ya, jadi hampir semua atau sebagian besar ya kayaknya banyak juga ya yang kita melihat itu orang tersebut akhlak bermoral itu dari apa yang dia katakan ya bisa juga tidak hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan ya tapi terutama yang paling mudah kedengaran paling mudah tersebar mungkin secara perkataan apa yang kita katakan sebisa mungkin kita tetap dalam pengendalian kita sebisa mungkin sebelum kita berkata khususnya bukan kepada pribadi ya khususnya pada orang luar ya maka dalam konteks yang lebih bermoral lebih oke kemudian ada pertanyaan mungkin
Belum, Pak. Insya Allah. Kan ke slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya saya lanjutkan. Ya. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya, Bu Ratna. Ya. Nah, kemudian apa itu fungsi dari etika? Ya, jadi apa gunanya kita mempertahankan etika atau istilahnya kita beretika, yaitu apa ya? Nah ini dalam hal ini etika bisa dipakai dalam nilai-nilai dan norma-norma moral, ya pegangan, kumpulan asas nilai moral, kemudian arti ilmu tentang baik atau yang buruk, ya. Jadi ini menurut Bertens ya, saya kasih anut ya, sebentar ya. Sini kasih anut nilai atau norma. Nah, pegangan. Ya, pegangan bagi seseorang atau kelompok ya untuk mengatur perilaku ya. Kemudian ada yang namanya kode etik ya. Kemudian ada ya, jadi seperti itu ya. Jadi pegangan bagi kelompok tersebut ya atas yang diharapkan atas perilaku anggotanya. Dan kalau dalam satu kumpulan ya, misalnya kumpulan para pengacara, kumpulan para akuntan, kumpulan para dokter, ya, itu mereka punya namanya kode etik ya. Jadi kode etik ini dibikin supaya tidak saling miskomunikasi ya antar satu anggota dengan anggota yang lain, tidak saling istilahnya itu menyinggung hal-hal atau perasaan atau pribadi ya. Jadi kode etik ini memang dibikin supaya para profesional tersebut bertindak berlaku secara profesional ya. Jadi tidak melanggar itu supaya memang betul-betul mereka berbuat secara profesional. Ya, jadi misalnya ketika dalam kumpulan asosiasi pengacara misalnya ya, pengacara ya atau akuntan ya. Ya, ya. Oke ya, kalau saya bidang saya kan akuntansi ya, jadi saya ambil aja contoh seperti akuntan ya, jadi kode etik akuntan ya. Nah, jadi misalnya apa? Misalnya akuntan itu kan, misalnya dia punya klien ya, punya pelanggan gitu ya. Nah itu kita atau para akuntan tersebut punya kode etik tidak boleh membocorkan rahasia pelanggan. Nah, keuangan pelanggan, laporan keuangan pelanggan tanpa seizin dia. Ya, kepada pihak lain yang memang tanpa seizin dia. Nah, ini kode etiknya seperti gitu. Ya, mungkin dari kode etik seorang pengacara juga. Nah, jadi dia tidak boleh mempublis hal-hal yang sifatnya private dari seorang kliennya tanpa ada izin dari kliennya tersebut. Ya, nah itu misalnya kode etik secara umum ya seperti itu. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu Ratna, profesinya atau kegiatannya apa ya? Atau bisnisnya apa ya kalau boleh tahu? Ya. Ngajar di PAUD. Oh gitu ya, komunitas guru berarti ya Bu ya. Nah ya, jadi misalnya komunitas guru ya sama dengan saya ya, komunitas dosen perguruan tinggi juga sama. Jadi kita punya yang namanya serangkaian kode etik. Nah kode etik ini kadang tertulis, kadang juga nggak tertulis ya. Tapi di setiap masyarakat kita berusaha, kalaupun nggak tertulis ataupun kita nggak mempelajari tiap hari ya, kita berusaha merasakan, menebak ya. Jadi misalnya
ibu atau saya harus bekerja di luar negara atau luar negeri ya di Malaysia atau Vietnam atau Singapura ya. Nah, di mana muridnya sama, anak-anak kuliah atau anak-anak SD atau anak-anak PAUD ya, tapi pasti mereka punya aturan atau kebiasaan etika masyarakat yang berbeda-beda. Nah, ya jadi secara feeling ya kita menyesuaikan dengan etika mereka atau kode etik mereka, ya, oke ya. Nah, namun juga ada etika-etika secara umum ya. Jadi untuk masyarakat atau untuk anak kecil juga ada etika-etika secara umum ya, yang mungkin bisa tertulis atau mungkin yang tidak tertulis ya. Tapi saya rasa kalau kita udah berada di bidang ini kita dengan harusnya dengan mudah kita menyesuaikan dengan itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu Ratna? Di sini belum ada ya? Ya, silakan pertanyaan biar nggak bosan. Tanya aja. Ya. Kode etik itu apa, Pak? Definisinya. Ya, jadi kode etik adalah serangkaian dalam tanda kutip ya, serangkaian aturan ya atau tata cara ya yang diharapkan dipunyai oleh tiap orang dalam anggota grup atau komunitas tersebut. Ya, jadi kode etik ya yang berasal dari etika tersebut adalah serangkaian atau kebiasaan ya atau aturan yang harus dijalankan ya yang seyogyanya dijalankan oleh seseorang sebagai anggota dalam masyarakat, sebagai anggota dalam kelompok atau sebagai anggota dalam komunitas tersebut. Ya. Nah, sehingga dia lebih mudah diterima oleh anggota yang lain atau member yang lain. Ya, atau komunitas tersebut. Ya. Nah, jadi apabila dia tidak melakukan itu, maka tentu saja aspek penerimaannya mungkin jadi kurang bagus ya. Nah, jadi akan jauh lebih lancar ya kalau dia diterima ya, di mana di situ dia mempunyai serangkaian atau menjaga aturannya, perilakunya, ya tutur katanya, kemudian juga kebiasaannya ya sesuai dengan itu ya gitu. Ya. Nah, itu secara teori ya, tapi prakteknya tentu saja tidak mudah ya, Bu. Ya, secara teori memang seperti begitu ya. Di tiap suasana, tiap komunitas kita menyesuaikan ya. Nah, tapi tentu saja saya yakin prakteknya tidak semudah itu ya. 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 Jadi ketika memang suasananya memang enak, adem ya, nyaman, makmur ya, nggak ada masalah, itu mungkin mudah dijalankan ya. Ya. Jadi kode etik tersebut mudah untuk dijalankan. Tapi ketika suasananya mungkin ya seperti akhir-akhir ini ya, suasana yang protokol, suasana perekonomian, ya dan suasana kondisi kita pribadi, nah ini yang nggak sempurna itu saya rasa menjadi tantangan tersendiri supaya kita tetap bersikap profesional dan menjalankan etika tersebut. Ya seperti itu ya. Mungkin ada pengalaman dari Bu Ratna sebagai guru PAUD ini ya, karena biasanya PAUD itu anak-anak usia sebelum SD ya Bu ya? Sebelum TK. Sebelum TK. Nah ini ya, jadi ini tugas yang sangat-sangat mulia ya, karena tentu saja tidak mudah ini ya, membentuk anak-anak itu dari awal untuk bisa punya aturan, punya etika, punya sopan santun. Nah ini tentu saja tidak mudah ya. Apalagi kalau ada orang tuanya bela yang nggak benar lah itu. Mungkin benar bisa di-sharingkan ya bagaimana ibu melewati kendala tersebut ya Bu ya. Ketika ada anak yang perlu dibenerin, tiba-tiba orang tuanya nggak setuju gitu ya. Itu gimana? Mungkin bisa sharing bagaimana solusinya.
Oke, silakan ya, Bu Ratna. Sama ini dari orang tua sih nggak ada kendala, Pak. Karena saya kalau sama anak-anak itu caranya ya dideketi, apa, ngobrol pelan-pelan. Kalau anak kecil kan harus pendekatan. Iya, iya. Mungkin lebih pada pendekatan keibuan ya, Ya, keibuan atau pendekatan orang tua, apa semacam orang pengganti orang tua di sekolah gitu ya. Gitu. Dan itu saya rasa, saya yakin juga kembali ke memang talenta dan kepribadian Bu Ratna ya, yang memang suka dengan anak-anak ya, anak kecil ya. Sudah berapa lama ini melayani anak-anak kecil ini? mulai tahun 2008. 2008. Oh ya, cukup lama, Bu. Awalnya sih apa basicnya di PAUD, Pak. Soalnya dulu kerjanya SD. Oh gitu, iya 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 iya. Iya iya, jadi basic. Lalu dari Pemkot kan ada program pendidikan anak usia dini itu. Iya. Saya coba ikut terjun di kampung di Balai RW itu. Akhirnya ya terjun sampai sekarang. Oh iya iya. Nah, ini saya mau tanya lagi pada Bu Ratna, ya. Nah, kira-kira ada perbedaan perilaku enggak antara anak-anak sekarang yang kira-kira berapa ya? Mungkin ya anggap aja lah setelah pandemi lah, dekat-dekat pandemi ya 2020, 21, 22 ya, dengan perilaku anak-anak sebelum pandemi itu kira-kira apa ya perbedaannya ya? Boleh sharing ya mungkin? Kalau kalau perilaku anak-anak sih ya nggak berubah, cuman ini kayak sekarang itu anak-anak itu lebih itu sama gadget, Pak. Iya iya iya. Lebih pegang gadget itu. Jadi ya Oh iya iya. kurang bergaul sama, jadi kurang Oh kadang iya iya. komunikasi. Nah ini Egois gitu. oh iya iya. Nah ini bagus bagus sekali nih sharingnya Bu Ratna ya. Jadi saya juga mau menjelaskan hal tersebut tapi mungkin lupa ya, jadi Bu Ratna juga mengingatkan ya. Jadi ini benar sekali ya. Jadi memang situasi sekarang ini kita nggak bisa kendalikan dan ini berlangsung secara global ya. Dan situasi global yang tiba-tiba ini, pandemi ini, ya, itu membuat kita semakin akrab dengan yang namanya gadget, betul ya. Jadi dari anak usia dini sampai yang orang yang usia senior, itu semakin kita diakrabin atau diharuskan akrab dengan yang namanya gadget ya. Nah, kita harus akrab dengan yang namanya ini ya, gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ini adalah benda, ya kan? Ini adalah benda. Ini bukan manusia. Ini benda mati, ya. Ini benda mati ya. Tapi ya sudahlah, dengan situasi kita harus. Nah, memang moga-moga nanti ke depannya, ya, kita sebagai sama-sama punya jiwa guru ya. Ini kita sudah punya punya pemikiran anak-anak ini mestinya belum boleh pegang ini anak-anak itu. Ya, jadi anak-anak itu mestinya etikanya, aturannya mestinya belum boleh pegang ini atau belum cukup usia mestinya untuk pegang ini dan ngotak-ngatik ini namanya gitu. Ya, jadi menurut saya sih idealnya mereka yang baru boleh ngotak-ngatik ini yang ya paling enggak itu sudah 17-18 tahun ya. Yang Ya benar, Pak. sudah dewasa atau proses menuju dewasa itu yang baru boleh ya. Nah, itu secara usia, secara biological ya, biological mestinya yang di bawah itu mestinya belum boleh. Nah, ya tapi karena memang ini gelombang tsunami pandemi ini datangnya tiba-tiba, jadi kita mau tidak mau
berhadapan dengan fakta anak-anak kita pada saat usia mereka masih kecil sekali, itu sudah akrab, sudah banyak interaksi dengan yang namanya mesin ini ya. Gitu ya. Nah, itu tidak mungkin kita hindari ya Bu Ratna ya. Nggak mungkin kita istilahnya itu kita larang gitu ya 100% gitu juga berat sekali ya. Ya kan? Nah, maka mungkin perlu ada ini ya, seperti macam ya dalam tanda kutip etika menggunakan alat ini untuk khususnya untuk anak-anak kecil ya. Nah, ya gitu ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin secara komunitas saja ya, jadi atau secara keluarga jadi ada etikanya. Jadi kalau kamu pakai gadget ini ada waktunya kapan gitu ya. Nah, ya atau pakai gadget ini mungkin satu minggu aja, atau mungkin hanya untuk sekolah akademis ya. Mungkin bisa seperti itu. Ya, karena memang betul ya kalau itu dilepas begitu aja, ya memang menurut saya sih memprihatinkan. Iya, Pak. Iya, jadi meskipun saya tidak punya itu bukan anak saya, tapi kalau saya melihat anak kecil dia sudah main game gitu ya Bu ya, kadang di mana Lupa waktu. lupa makan, lupa tidur, kadang lupa orang sekitar juga ya itu Itu mesti yang bikin gaul, kurang sosialisasi sama lingkungan sekitar. ya nah itu yang saya lihat itu memprihatinkan ya. Jadi makanya ketika saya punya anak didik juga ya, baik itu yang anak didik privat atau apa, karena saya tahu dia nggak bisa lepas dari gadget, maka saya kasih gadgetnya itu nasihat-nasihat gitu ya. Jadi karena dia suka buka WA-nya dia, maka saya kasih materi saya, video saya, pembelajarannya. Jadi kita sepertinya tempur sama yang pengaruh lain gitu. Karena pandemi ini Pak, jadi anak-anak sekolah pun kan pakai gadget, pekerjaan hari harus. Ya, betul sekali itu. Jadi ini kita nggak mungkin lawan ya. Ini kita bersahabat saja dengan pandemi, cuman kita mengakali gitu. Mengakali atau meminimalisir efek negatifnya gitu ya. Karena kalau betul-betul ya gadget ini kan belum lagi yang efek radiasinya juga kan, radiasi, frekuensi dan sebagainya itu. Ya kan? Tidak hanya bagi anak kecil. Iya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi mau tidak mau kita bersahabat dengan gadget ini ya, mau nggak mau. Gitu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan mungkin, Bu Ratna? Sebentar ya, saya matikan dulu. Lihat dosenku itu. Lihat Ya, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya, Bu Ratna ya. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian tentang macam-macam etika. Ya, jadi ada etika deskriptif. Ya, jadi etika yang meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini. Ya, sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Oke ya, saya akan garis bawahi beberapa hal di sini. Ya. Ya.
Ya, oke. Nah, ini saya mau tanya sama Bu Ratna. Ya, kira-kira dalam hidup ini apa yang mau dikejar ya oleh Bu Ratna ya, secara pribadi dan profesional ya. Ya. Nah, ini kalau boleh sharing ya, kalau boleh sharing ya. Apa ya Pak ya, bingung jawabnya. Ya, ya. Mungkin yang secara profesional aja, yang secara apa pekerjaan atau profesi. Ya, kira-kira apa Ya, yang ingin dikejar untuk saat ini ya? untuk saat ini. Ya. Maksudnya dikejar itu apanya Pak? Ya, Itunya apa? jadi misalnya ibu pengen, oh anak-anakku kalau bisa jangan jangan dekat terus sama gadget, harus banyak bergaul dengan teman-teman. Ya, tidak menjadi individualis, tapi lebih kepada sosial. Nah, misalnya seperti begitu. Nah, Ya, Pak yang dikejar. Ya, itu anak-anaknya itu juga supaya anak-anak itu sejak dini itu sudah bisa apa ya dalam komunikasi sama lingkungan sekitar itu sudah ngerti aturan dasar itu. ya. Kalau sudah tahu dasar, jadi untuk alatnya nanti ke depannya kan baik gitu. Yang terutama kan seperti Ya, ya. Jadi pendidikan dasarnya. Ya, jadi memang benar sekali yang dikatakan Bu Ratna, dan Bu Ratna ini juga menurut saya ya memegang memegang tugas yang bukan ini melebih-lebihkan, bukan ya. Nah, tapi membantu tugas yang berat dan juga mulia ya, karena yang dihadapi ini adalah calon-calon masa depan, di mana mereka pada usia yang ini ya bisa dibentuk ya, jadi masih ibaratnya itu belum kaku ya. Nah, jadi masih pada masa-masa fleksibel ya, mereka seperti misalnya kertas ya, betul. Jadi ibaratnya kertas itu masih kertas yang putih ya. Nah, belum banyak tulisan kayak saya gini ya. Kalau saya ini sudah banyak tulisannya ya, jadi mau menghapus atau merubah atau mengkoreksi itu agak sulit. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil itu ya, yang diajar oleh guru-guru yang memang punya jiwa di situ, itu guru tersebut memegang kunci atau posisi atau waktu yang sangat-sangat ini berharga untuk masa depan anak itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan seumur hidup ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi menurut saya sih masa depan bangsa ya dalam 5, 10, 15 tahun lagi ya. Itu banyak tergantung ya dari kualitas ininya, pendidikannya waktu usia ini dasar itu. Ya, jadi ketika dia usia 1, 2, 3 ya, itu kalau sudah usia 12 tahun atau 13 tahun mau dikencengin, mau dilurusin agak susah. Betul nggak ya? Iya kan? Susah, Pak. Iya, tapi kalau guru-guru PAUD ini atau juga guru-guru SD dan bantuan orang tua bisa mengarahkan anak-anak kecil tersebut bertindak secara baik, beretika, bernorma, beraturan. Nah, itu pahalanya besar sekali itu menurut saya. Ya, jadi pahalanya besar sekali. Yang paling merasakan secara langsung adalah orang tuanya sendiri sebenarnya. Ya, jadi misalnya mereka anak itu misalnya dari awalnya udah misalnya nggak benar ya, nakal ya.
Nah, kemudian dengan sedemikian rupa guru tersebut bisa membantu agar anak itu nggak begitu nakal ya. Ya, lebih bertanggung jawab, lebih hormat, lebih patuh, ya, bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Itu menurut saya sih, kalau saya sebagai orang tua itu sangat-sangat berterima kasih sangat-sangat pada pada guru waktu masa SD sama TK-nya sama PAUD-nya itu. Ya, karena kalau sudah SMA, kuliah gitu, ya harapannya agak kecil ya untuk bisa dibikin anu ya apa etika norma aturannya itu seperti itu. Ya kan, ya kenapa berat nak? Dewasa kan sudah terbentuk, jadi agak susah. Ya, ya bisa cuman lebih Kalau susah. nggak dari dasar. Ya, ya kita bisa sih dibentuk cuman lebih sulit ya. Lebih sulit ya. Kita juga bisa juga mau juga dibentuk kalau memang itu benar, cuman ya memang lebih mudah, jauh lebih mudah sedari awal ya. Dari awal sedari kecil itu dibentuk ya. Nah, kadang memang anak itu mungkin harus menangis, harus harus apa istilahnya itu harus gak nyaman, tapi ya itu akan lebih baik ya dibandingkan dia nanti begitu dalam masyarakat tiba-tiba banyak ini ya banyak masalah dalam masyarakat ya seperti itu ya gitu ya. Oke ya, mungkin kira-kira 2-3 slide lagi ya Bu Ratna sebelum kita istirahat ya. Gitu ya. Oke. Ya, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya etika normatif, etika yang mengajar berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka. Jadi yang namanya normatif ini sifatnya general ya. Jadi sifatnya berlaku secara ya. Nah, jadi sifatnya general. Ini secara umum ya, secara universal. Jadi ini bukan untuk grup saya, bukan untuk tetangga-tetangga saya, tapi lebih kepada kita sebagai manusia ya. Nah, kita sebagai manusia kita menerapkan norma-norma, misalnya apa ya? Misalnya norma di sini, misalnya ya secara umum ya, yang simple aja ya. Ya. Nah, dalam hal yang sangat kecil, kita tidak apa ya? Tidak seharusnya dengan orang lain itu misalnya melihat secara melotot ya. Jadi orang kalau kita nggak ada ada orang lewat, orang jalan itu ya harusnya kita nggak perlulah perhatikan kalau memang tidak di tempat umum ya. Jadi kadang banyak orang yang secara umum ya itu nggak merasa nyaman ya. Misalnya saya melotot pada seseorang ya, nggak peduli dia tua, muda, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, itu mereka secara universal tidak suka ya, gitu ya. Ya, apalagi nggak ada hubungan apa-apa gitu ya. Saya melotot, saya melihat terus gitu ya. Nah, kecuali dia lagi lagi mengekspresikan bakatnya, kemampuannya itu apa. Tapi kalau di tempat umum, di tempat publik, ya kendaraan umum, nah itu bukan hal yang sopan ya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua juga berbicara di tempat umum tanpa alasannya jelas dengan teriak-teriak gitu ya. Nah, ya kecuali kalau orang tua ya mungkin ya, orang tua kan seperti itu ya, mungkin dimaklumi ya. Tapi kalau untuk kita-kita yang seusia produktif itu secara universal itu kurang bisa diterima ya. Oke ya, maaf ya. Kemudian juga mengambil foto sembarangan. Ini juga dalam konteks digital ya. Nah, ini mulai juga diterapkan bahwasannya
jika orang tersebut yang kita foto-foto tersebut ya secara langsung dan secara dekat dia keberatan, itu mestinya juga nggak boleh kita seperti itu ya. Jadi kita di tempat umum ya tanpa alasan yang jelas kita foto, tapi kena orang lain yang kena pejalan kaki atau apa, itu juga dianggap itu kurang tepat ya, kurang pas ya. Kemudian juga itu secara universal itu. Jadi tanpa ada aturan kita juga harus tahu diri ya. Jadi untuk pengambilan gambar, pengambilan video, kemudian juga intonasi nada berbicara ya. Nah, kemudian juga perilaku kita ya, melihat orang lain, melihat apa gitu ya. Itu secara universal itu ada etikanya sendiri. Itu yang berlaku secara universal ya, seperti itu. Nah, kemudian itu yang normatif ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, oke ya. Nah, oh ya, kemudian satu lagi juga etika ketika kita mungkin dalam pertemuan online ya atau Zoom ya juga ya. Jadi secara nggak langsung kita juga ada etikanya gitu ya. Nah, tapi ini masih masyarakat di sini masih belum ada yang apa ya? Ya ibaratnya masih antar pribadi aja ya, belum ada yang bagus secara ya. Tapi menurut saya sih perlu ada juga ya etika dalam kita berkomunikasi secara online ya. Ketika ada webinar atau apa ya. Jadi menurut saya seperti gitu ya. Tapi kayaknya masyarakat digital udah pada tahu diri semua ya, Bu. Ya, masyarakat digital sudah nggak perlu diajarin, udah ngerti sendiri ya, ya kan? Kemudian juga etika memberikan komentar juga, ya memberikan komentar secara publik. Nah ini juga, ya. Nah seperti itu ya kita. Oke ya, ini mungkin slide yang terakhir ya sebelum kita istirahat. Ya. Nah, jadi etika mungkin sama dengan filsafat moral. Ya, ilmu yang membahas moralitas. Ya, perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral. Ya. Nah, penggunaan akal budi individual. Oh ya, kemudian ada satu lagi yang menjadi pengecualian dalam konteks aturan beretika ini adalah khususnya mereka-mereka yang mempunyai keterbatasan ya secara fisik ya. Ya, baik secara fisik maupun mental itu mungkin bisa dikecualikan atau diberi ya istilahnya kalau orang kita ngomong itu ya dimaklumi ya. Jadi ini tidak berlaku secara semua manusia enggak ya, karena ada juga mereka-mereka yang berbeda atau unik dari mana kita ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Ratna, apakah pernah mengarahkan atau punya anak didik yang misalnya ada keterbatasan atau berbeda unik, misalnya kayak autis atau seperti Down syndrome gitu? Apakah pernah seperti gitu ya? Yang autis sama hiperaktif. Oh gitu. Iya iya. Kalau Down nggak ada. Ya. Terus bagaimana Bu Ratna ini itu handle anak-anak itu gimana? Apakah diperlakukan terpisah khusus ataukah digabung dengan yang lain atau gimana? Dalam satu saat tertentu ya saya gabung supaya dia itu bisa bergaul sama teman-temannya. Nah, dalam tertentu mereka kan butuh perhatian lebih, jadi harus disendirikan. Kayak salah gitu. Ya. Jadi memang saya juga pernah sih ketika dulu saya di sekolah internasional, kita pernah kedapatan ya dari 20 anak itu sekitar dua anak itu yang kena autis ya, kemudian ada sekitar 2 atau 3 yang hiperaktif. Nah itu mereka berada pada satu kelas itu ya. Nah memang
ya kita perlu mau nggak mau menyesuaikan ya dengan mereka, karena itu bukan maunya mereka ya untuk kena autis ya. Jadi memang anak-anak yang autis itu mereka contohnya ketika mereka diajarin itu ya, mereka kadang nggak lihat ke kita ya. Nah, mereka Ya, nggak ngelihat ke mau. ya, mereka ngelihat ke tempat-tempat lain, tapi mereka mendengarin gitu. Mereka mendengarin. Jadi pesan kita Ya, masuk ke mereka, tapi mereka nggak tatap mata ke kita. Pernah ada yang kayak gitu, saya juga pernah. Ya, gitu ya. Tapi ya itu kita berusaha ya istilahnya kalau ini ya sabar ya, sabar maksudnya mereka perhatian, cuman punya cara sendiri. Kemudian juga yang kedua, ketika kita ngajar gitu ya, kadang si anak itu dia gulung-gulung sendiri gitu ya. iya, iya Kak. Iya kan, dia Sendiri. gulung-gulung sendiri, dia kadang ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Tapi dia nangkep itu, apa yang kita katakan dia nangkep gitu. Nah, cuman dia kayaknya cuek, padahal ya nerima sebenarnya. Iya, betul ya. Jadi dia nangkep. Jadi begitu ditanya itu dia bisa jawab. Nah, terus juga tipe yang kedua, saya juga pernah dalam kelas yang sama anak-anak yang hiperaktif gitu. Nah ini juga kadang lebih menjengkelkan ya kalau hiperaktif. Jadi energinya itu berlebih gitu ya. Ya, jadi dari teriakannya atau gerakannya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu juga mungkin beratnya lebih Ya, lebih ya. lebih tahu ya caranya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi makanya memang kalau masalah etika ini memang apa kuncinya ya, waktunya betul-betul pada anak kecil ini harusnya ya. Gitu ya. Jadi ketika dari kecil mereka sudah bisa terbentuk dengan baik, maka kedepannya akan jauh lebih mudah untuk diarahkan. Gitu. Ya, gitu. Oke ya, kemudian saya jelaskan dikit ya, mungkin 1-2 menit lagi. Jadi etika umum dan khusus. Ya, jadi etika khusus ya kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang dibicarakan oleh jawabannya sebagai anggota umat manusia. Ya. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi. Ya, tentang sebentar ya ini apa? Ya, bentar, drawing. Nah, terhadap diri sendiri. Nah, ya, jadi etika khusus. Nah, kalau ini moral dasar. Nah, jadi kalau yang umum itu lebih pada general, ya. Tapi kalau yang khusus, ya, yang khusus ini apa? Lebih pada diri sendiri, ya. Jadi kita juga perlu ada etika pada diri kita sendiri, ya. Nah, jadi misalnya apa? Etika pada diri sendiri. Nah, etika pada diri sendiri misalnya contohnya adalah kedisiplinan, ya. Kemudian juga masalah yang sehari-hari, kebersihan juga, ya. Jadi kedisiplinan, kebersihan, dan etiket kita makan, gitu ya. Etika kita makan. Nah, ya. Jadi itu adalah etika terhadap diri sendiri. Ya, jadi bagaimana kita beretika pada badan kita sendiri, pada mental kita sendiri, pada psikologis kita sendiri, ya. Nah, atau pada profesi kita sendiri. Nah, sebelum kita beretika pada orang lain. Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin ini namanya bukan etika pada diri sendiri ya, tapi lebih pada kedisiplinan pribadi. Ya. Nah, jadi yang namanya apa? Etika terhadap diri sendiri ini adalah menurut saya adalah kedisiplinan, ya, kedisiplinan pada diri kita sendiri, ya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ketika itu sudah sambil jalan kita kerjakan untuk diri kita sendiri, nah kita kerjakan juga dengan orang lain. Nah, oke, sebagai pertanyaan penutup sebelum istirahat, ya, saya ingin tanya Bu Ratna, kira-kira mengendalikan diri sendiri dan mengendalikan orang lain, ya, orang lain ya
orang di luar kita ya, itu lebih mudah yang mana ya kira-kira Bu Ratna ya? Nah, mengendalikan diri atau apa? Mengendalikan orang lain, ya. Nah, Lebih mudah mengendalikan orang lain. oh, kok bisa begitu? Kenapa? Kadang kan kalau orang kan masih kalau kita itu kita kasih tahu aturannya kan masih ada sungkan atau gimana. Kadang kalau sendiri kalau sudah emosi atau apa kan susah. Oh, iya. Jadi saya sependapat dengan Bu Ratna ya, sependapat dengan itu ya. Jadi memang mengatur diri sendiri itu kadang lebih butuh tantangan lebih ya, butuh butuh apa? Kadang saya bisa ngajarin orang, bisa ngatur orang, tapi kadang mendisiplinkan diri sendiri itu kadang nggak mudah, betul. Ya, seperti itu. Jadi betul sekali ini Bu Ratna ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ternyata ada teman yang mau bergabung ini ya. Ada Bu Vida juga yang mau bergabung. Ya, tapi saya sudah bilang ke ya, ya ini ya masih dalam proses ya, mungkin ada apa ini ya kendala di suara atau di mana ya. Oke. Nah, tapi jika Bu Ratna ingin istirahat, oke silakan, enggak apa-apa, tapi saya tetap sambil online sama siswa yang lain. Tapi kalau ikut juga saya lebih senang nih. Gitu. Ya. Ya, selamat siang Bu Vida. Ya, Bu Vida. Nah, ini masih Susah keluar suara. ya, ya. Oke, ya. Kalau saya tetap mendengarkan Pak, cuman saya tutup dulu videonya, Oh, ya. oh, kameranya ditutup tapi tetap mendengarkan ya, Bu Ratna ya. Oh iya Iya. ya, boleh, nggak apa-apa. Ini saya masih kalau ada Bu Vida. Oke, oke, nggak apa-apa, Bu Ratna, silakan. Tapi mungkin saya akan break nanti kalau gitu. Kalau misalnya Bu Vida ini nyambung ya, mungkin kira-kira saya breaknya kira-kira baru bisa ini ya 30 sampai 40 menit lagi mungkin, nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Ratna mau ini apa istirahat dulu untuk kameranya, oke silakan, nggak apa-apa. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, beres-beres. Ya. Oke ya, selamat datang Bu Vida. Ya, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Vida? Alhamdulillah baik. Iya, oke ya. Jadi kita di sini santai aja, nggak apa-apa. Seandainya ada apa perlu, tapi ya usahakan selama 30 menit kalau bisa, kalau nggak ada gangguan ya kita bisa apa tetap bisa buka kamera ya supaya bisa saling mengenal ya seperti itu. Ya. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah ini, saya sudah ngasih kuliah dikit ya dengan Bu Ratna selama kurang lebih berapa ya, hampir 1 jam ya, 45 menit tadi ya, seperti itu. Saya nggak ngikutin, Pak. Oh, enggak apa-apa, nggak usah khawatir, itu saya rekam kok. Iya, ya, Pak. Jadi tetap kuliahnya saya rekam gitu ya. Jadi bagi mahasiswa yang terkendala atau kelewatan, mereka tetap bisa mendapatkan apa yang dibicarakan oleh dosen tadi ya, karena itu saya rekam seperti itu ya, seperti itu ya. Oke, ini kira-kira saya bisa lanjutkan ya Bu Vida ya. Tadi kan hal-hal lainnya itu mendasar sekali sih, saya rasa nggak perlu diulang ya. Jadi tentang definisi, tentang jenis-jenis etika, dan hal-hal yang sifatnya itu saya rasa cukup mudah ya untuk dipelajari ya. Jadi nggak sulit sih, simple aja. Seperti itu. Nah, di sini Bu Vida mungkin bisa jelaskan, bisa apa menjelaskan tentang aktivitasnya apa, kemudian kegiatannya, hobinya mungkin ya, supaya apa kita bisa lebih akrab ya seperti itu ya. Oke ya, silakan. Ya. Ya, Pak. Kegiatan saya ya ini kan saya kan kemarin kan habis riset dan kerja gitu. Terus Ya. kegiatannya sekarang ya
ikut ini apa namanya nyanyi gitu loh Pak. Nyanyi, saya nyanyi panggung ke panggung dari dulu. Tadinya kan sudah apa namanya, udah lama ini sih, udah lama nggak nyanyi, nyanyi lagi gara-gara resign itu. Oh gitu. Cuman itu doang sih, Pak. Iya. Iya iya. Oke ya. Berarti aktivitas menyanyi ini saya juga suka, ini termasuk menambah semangat kita semua ini. Iya kan? Tapi nyanyinya nyanyi dangdut, Pak. Iya kan? Jadi nyanyi apapun itu apalagi kalau nadanya gembira itu ya, gembira atau apa itu efeknya sangat besar ya, menambah semangat dan juga nggak hanya itu ya, alat musik juga kan. Ya. Ya, Jadi enggak. siapa Ya. iya, siapa tahu bisa juga memainkan alat musik juga ya, Vida ini ya. Halo, tes 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 tes. Ya, oke ya, sambil menunggu untuk koneksinya berjalan normal lagi. Jadi saya tetap lanjutkan pembelajarannya ya. Jadi etika ini kita bisa bagi dua, yaitu etika umum dan juga etika khusus ya. Nah, jadi etika umum ini berkaitan dengan hal-hal secara umum, ya kan? Hal-hal secara umum. Jadi tentang, oh ya, putus tadi ya, Bu Vida ya. Pak, aku putus, Pak. Ya nggak apa-apa, santai aja ya. Jadi kalau pas lagi blank, saya jelasin materinya gitu ya. Ya, oke ya. Jadi saya jelasin tentang yang bagian di bawah ini ya. Jadi etika umum dan etika khusus, ya. Jadi etika umum ini berkenaan dengan moral dasar atau artinya secara umum hubungan antar manusia tidak hanya di tempat kita tapi juga bahkan di luar daerah, luar kota, bahkan luar negara ya. Jadi yang secara umum ya dasar. Ya, seperti yang kita tahu juga, jadi ilmu-ilmu etika atau ini banyak kita ambil dari penulis-penulis atau pengarang luar ya. Jadi mereka punya standar secara umum ya, seperti itu. Standar internasional artinya. Nah, sedangkan etika yang khusus ya, ini lebih kepada diri kita sendiri dan lebih kepada kelompok atau kelompok komunitas. Ya, jadi lebih spesifik ya. Jadi apa yang mungkin secara umum atau universal mungkin tidak cocok atau tidak klik dengan secara grup ya, karena grup dia punya etika tersendiri, punya kebiasaan, punya norma, punya aturan sendiri yang unik. Nah, kemudian kalau yang umum atau universal juga ada. Nah, ini taunya atau kelihatan kontras ketika kita misalnya berada di tempat umum ya, misalnya bandara internasional. Nah, ya bandara internasional. Nah, di situ kita menggunakan aturan-aturan atau etika-etika yang umum ya untuk semua orang. Ya, karena di situ tidak hanya orang dari negara kita, tempat kita, tapi juga mungkin orang-orang dari tempat-tempat internasional yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian untuk etika yang khusus terhadap diri sendiri, ini kita juga istilahnya itu beretika terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi etika paling dasar pada diri kita sendiri adalah menurut saya adalah kedisiplinan. Ya, jadi bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya, jadi itu etika terhadap diri kita sendiri yang secara khusus. Ya, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian tadi melanjutkan pertanyaan yang belum tuntas tadi ya. jadi menurut Bu Vida sendiri secara pribadi istilah etika atau etika profesi itu apa ya? Nah, ini saya ingin tahu biar nggak bosan ya, jadi ada tanya jawabnya. Profesi itu ya kayak ini loh Pak, apa namanya? Kayak ini loh, perilaku gitu ya Pak ya. Terus Perilaku apa namanya ya? Enggak tahu. Kayak perilaku itu Pak. Seorang apa namanya kayak akuntan gitu kan ada itunya. ya,
Jadi betul sekali ya, jadi saya lengkapi. Jadi etika atau aturan atau norma yang berlaku pada sekelompok profesi tersebut. Jadi misalnya di sini saya berada pada lingkungan profesi para akuntan atau akuntansi, mereka yang bekerja di bidang administrasi keuangan. Nah, di situ kita juga istilahnya itu tahu diri ya, tahu diri, tahu etika, tahu sopan santun, tahu tata krama ya. Jadi sesama kita para akuntan, kalau kita punya klien, misalnya kita punya klien, nah kita tidak boleh menceritakan masalah keuangan klien kita pada pihak luar ya, tanpa seizin dia. Gitu. Nah itu misalnya salah satu contoh seperti itu. Kemudian juga profesi misalnya pengacara gitu ya. Jadi profesi pengacara dia punya kode etik pengacara di mana rahasia dari klien itu tidak boleh di-share kepada orang lain kalau tidak dalam tujuan yang jelas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah kode etik dari masing-masing profesi, yaitu punya kode etiknya sendiri. Ya, jadi jawaban dari Bu Fida tadi sudah, menurut saya sih sudah hampir semuanya tepat ya. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah yang sulit ya, mata kuliah yang saya rasa semua orang itu bisa tahu ya, bisa tahu atau paling enggak kalaupun mereka nggak tahu ya akan tidak sulit untuk memahaminya karena tinggal lihat di online dan semua penjelasan itu ada ya. Nah, cuman yang saya inginkan dari pertemuan ini adalah kita ada tanya jawab ya, jadi kita bisa saling berbagi pengalaman ya seperti itu. Oke, kemudian saya teruskan lagi ke slide berikutnya ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya teruskan ya. Oke, ini saya. Jadi ini ada etika umum dan etika khusus. Kemudian slide berikutnya. Ya, oke ya. Jadi etika dibagi dua di sini, yaitu etika umum dan etika khusus. Ya, etika umum tadi yang berlangsung secara universal atau umum general. Nah, ini kita melihat sekali contoh yang besar, yang jelas dalam etika umum ketika kita berada di tempat-tempat internasional, misalnya bandara internasional. Ya, nah, ya itu ya kelihatan jelas ya, yang cukup pernah kita alami ya mungkin ya. Nah, kemudian etika yang khusus yaitu etika individual dan etika sosial. Ya, jadi khusus ini adalah etika kita sebagai seorang individu dan etika kita sebagai makhluk sosial atau sebagai istilahnya itu sebagai anggota masyarakat. Ya. Nah, jadi etika sosial contohnya etika dengan sesama, dengan teman, dengan grup. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah etika secara digital ya. Jadi ini juga termasuk pada konteks digital maupun non digital, ya offline maupun online, ya gitu. Jadi baik pun kita grup dengan sesama dalam kelompok ya, grup sesama teman dekat dalam grup kelompok misalnya grup WA, ya tetaplah kita pakai etika dalam berkomunikasi, etika dalam menyampaikan pesan, etika dalam menyampaikan teks, ya. Dan nanti kalau untuk komunikasi secara digital atau online itu tentu saja istilahnya itu ya perlu kita lebih berhati-hati ya dibandingkan kalau kita offline ya. Jadi untuk online ini kita juga perlu ngerti ya bagaimana media tersebut bekerja ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya ya gitu ya. Kemudian juga etika dalam keluarga. Ya, keluarga ini ada dua, ada keluarga kita sendiri apabila kita sudah berkeluarga, keluarga inti kita sendiri ya, pasangan, kemudian anak-anak. Ya, dan juga etika dalam keluarga dalam konteks keluarga besar. Ya, jadi keluarga besar kita sendiri maupun keluarga besar pasangan maupun keluarga besar kita sendiri dan pasangan secara bersama-sama. Ya, gitu. Kemudian ada lagi etika profesi. Jadi dalam satu hari kita bisa mengalami beberapa etika dengan grup yang berbeda-beda.
Ya, jadi manusia atau orang person zaman sekarang ini pasti punya banyak grup atau kelompok yang berbeda-beda. Ya, jadi nah, kemudian etika profesi berhubungan dengan kepentingan profesi atau kepentingan pekerjaan kita. Jadi profesi yang berlaku dalam masyarakat, misalnya akuntan, profesi pengacara, profesi dokter, ya, atau profesi-profesi yang lain, ya, yang mungkin berkembang dalam era digital ini ya, macam-macam ya sekarang ya profesinya. Kemudian juga yang lagi rame atau yang sering rame, ya, itu adalah etika dalam berpolitik, ya, dalam bernegara, ya, yang sebagai istilahnya itu sebagai dilihat oleh masyarakat, ya, jadi etika dalam berpolitik. Nah ini juga harus diperhatikan ya, nggak boleh asal ya, asal kita punya ekspresif, asal kita punya maksud, punya ide, punya mau langsung nggak pikir panjang langsung keluar gitu aja. Ini harus ada etikanya dulu ya, karena ini semua akan disorot oleh masyarakat, oleh media dan sebagainya gitu ya. Kemudian etika ketika kita dalam kemasyarakatan, dalam lingkungan kemasyarakatan, ya, dalam ketetanggaan. Nah, ya seperti yang sudah kita tahu sekarang, para tetangga pun sudah membuat yang namanya grup. Ya, jadi grup lingkungan, grup RT, jadi WhatsApp lingkungan, WhatsApp RT, dan sebagainya. Nah, itu berlaku lagi etika yang unik ya dibandingkan etika profesi dan etika dalam keluarga. Nah, kemudian yang agak ini ya, mungkin agak unclear ya, agak sedikit kurang jelas adalah etika ideologi. Nah, ini tingkatnya mungkin agak tinggi dan lebih abstrak ya. Tapi yang lebih umum adalah itu tadi ya, etika dengan sesama, dengan teman ya, keluarga kita sendiri maupun keluarga besar ya. Nah, jadi baik antara anak dan ayah ya. Nah, itu juga ya tidak belak-belakan 100% ya, tapi ada aturannya, ada etikanya ya. Oke ya, kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang profesi ini ada diberikan contoh di dalam slide ini, yaitu ada dalam hal kedokteran, ya mungkin dalam hal farmasi juga. Jadi hal-hal seperti medis ini perlu etikanya perlu jauh lebih kencang ya. Ya, jadi dalam farmasi, dalam kedokteran, dalam mungkin laboratorium. Nah ini perlu banget dipahami ya. Kalau ini perlu jelas banget ya. Dalam pendidikan juga ya, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Jadi pendidikan juga ya ini juga perlu ada etika ya. Ya, etika dengan orang tua, murid ya, etika juga dengan kepala sekolah, pimpinan, dan etika kita juga dengan para siswa ya. Kemudian juga dalam bidang hukum ya. Nah, ini cukup jelas sekali ya. Jadi etika dalam bidang hukum ya, dengan aparat-aparat hukum dan juga aparat-aparat pengadilan, itu ada etika juga, etika profesi dalam bidang hukum. Kemudian juga etika dalam bidang pengetahuan yang lain ya, bisa dalam pengetahuan dalam bidang-bidang misalnya matematika, fisika, kimia, juga etika dalam profesi akuntan ya, atau administrator keuangan ya, seperti itu ya. Oke ya, tapi yang khususnya untuk ibu-ibu di sini mungkin etika dalam profesi misalnya sebagai pengajar PAUD ya, gitu ya. Kemudian juga Pak, saya masih muda loh, Pak. oh ya, iya. Nah, jadi Jangan dipanggil ibu-ibu, Pak. Satu kelas ini apa namanya yang kelas percepatan ini masih muda-muda semua loh. Oh, kalau boleh tahu Iya. ini berapa ya, seberapa muda sehingga atau Saya masih umur 30 loh, Pak. Jadi masih muda banget, Pak. Jadi enaknya dipanggil Mbak aja lah, Pak. Apa nama saya? Ya. Nah, kalau dalam konteks nggak resmi itu nggak apa-apa. Cuman sekarang kan kita dalam konteks resmi, jadi tetap saya panggil sebagai panggilan resmi ya. Karena kita dalam konteks resmi
dan panggilan ibu itu kan untuk apa ya, menghormati gitu loh. sebagai sebagai maksudnya bukan siswa, istilahnya bukan siswa reguler ya. Kalau siswa reguler saya bisa ya. Nah, tapi kalau apa sudah lepas dari reguler, kemudian udah punya pekerjaan, profesi, maka secara apa formal ya, ini bukan resmi ya, formal ya, secara formal, dan karena itu tetap saya panggil ibu saja. Gitu. Namun nanti kalau dalam sesi apa bimbingan khusus atau pertanyaan nanti setelah sesi ini kan sesi perkuliahan ya Mas ya, tapi nanti di luar ini kan ada sesi apa untuk bimbingan khusus atau apa ya, lebih bebas lah ya, beda sama Bu Ratna ya, jadi lebih bebas ya, jadi lebih apa, lebih nggak formal lah ya. Tapi yang di sini sesuai schedule lebih formal dulu. Seperti itu maksud saya. Iya ya Pak. Ya. Oke ya, jadi nanti jangan khawatir ya, Bu Vida dan Bu Ratna juga Bu Emi, jadi saya tetap apa, kita tetap komunikasi, jadi di luar perkuliahan kita kan cuma dua hari ya, 4 sesi itu 2 hari ya. Nah, jadi ini sampai jam 4 ya. Nanti setelah ini kemungkinan saya nggak bisa online lebih lama setelah jam 4 karena ada acara keluarga. Nah, kemudian besok juga Rebo, jadwal kita ngikuti schedule aja. Nah, di luar itu nanti silakan kalau kita mau Zoom lagi atau WA call atau apa untuk apa kelancaran pembelajaran, oke silakan, atau hal-hal yang lain saya silakan, nggak apa-apa. Nah, di saat kalau itu, Rabu itu ya, kenapa? Kalau Rabu itu masih online Pak? Apa offline? Nanti untuk yang khusus secara permintaan offline, ya nanti kita bisa atur lagi ya, Bu Vida ya. Tetap Iya, kita sore bisa ya atur Pak ya. lagi. Nah, boleh, tapi ya nggak sampai selama ini, nggak sampai jam. Sekarang kan cukup panjang ya, jam 11 sampai jam 4, jadi sekitar 2 sesi ya, masing-masing sesi itu bisa mungkin 2 jam lah, sama istirahat mungkin setengah jam, berarti ya sekitar ya total 2,5 jam. Tapi kalau dalam kelas tambahan atau bimbingan khusus yaitu apa ya jauh lebih singkat dari itulah, pokoknya nggak bisa selama itu. Ya. Oke ya, tapi nggak usah khawatir, nanti kita atur aja kapan bisa apa untuk kelas yang apa PTM ya, untuk kelas PTM-nya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari apa Bu Vida dan Bu Ratna, mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, apa namanya, etika profesi sama kode etik itu beda ya? Etika profesi menghasilkan kode etik. Oh. Ya. Jadi etika dalam profesi, misalnya profesi kita ya, profesi guru ya, misalnya ya. Jadi itu menghasilkan tulisan yang namanya kode etik. Ya, kode etik guru, kode etik apa? Akuntan, kode etik pengacara, kode etik apa? Penegak hukum ya, itu kan ada lagi masing-masing. Jadi mereka bikin aturan secara tertulis. Jadi kalau kode etik itu sifatnya udah lebih tertulis, yang bisa dibaca semua orang. Ya, tapi kalau yang aturan, ya seperti aturan, ya sehingga hubungan antar anggotanya itu bisa baik, gitu. Ya, jadi hubungan antar anggotanya bisa baik, dan ya istilahnya kalau dalam kita tidak istilahnya tidak menyakiti perasaan ya, gitu ya. Nah, ya karena kita perlu bedakan kan, di sini Pak Thomas sebagai individu pribadi dan Pak Thomas sebagai profesional, itu kan beda. Ya, kemudian Bu Ratna sebagai pengajar di sekolah dan Bu Ratna sebagai pribadi, itu kan beda, ya kan? Iya. Nah, di sini kalau etika profesi berarti kita menggunakan apa bapak atau ibu tersebut sebagai kaitannya dalam profesi ini. Jadi profesi saya sebagai apa dosen di Politeknik. Nah, misalnya Bu Ratna sebagai pengajar di institusi pendidikan, ya. Kemudian Bu Vida sebagai apa? Saya bukan pengajar sih Pak. Saya ini seniman ya, seniman profesional misalnya. Seniman bukan. Belum profesional Pak.
Ya sudah lah Bu, Saya sudah kan profesi. Ya, jadi pabrik apa di kantor di admin gitu loh Pak. Lah ya. kemarin yang masuk kuliah itu kan katanya kuotanya masih banyak, terus kalau orang umum bisa masuk gitu loh katanya. Jadi saya masuk kuliah. Oh gitu. Ya, jadi secara formal Bu Vida sebagai admin admin dalam satu institusi ya. Iya, dalam suatu perusahaan. Oh gitu, ya ya ya. Oke, ya berarti ya itu. Jadi etika profesi sebagai administrator keuangan misalnya, keuangan atau apalah seperti itu ya. Ya. Nah, oke. Ada lagi mungkin komentar atau pertanyaan. Nah ini yang asik ya, yang supaya nggak sepi ya, kegiatan komunikasi seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Nah. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutin ya slide-nya ya, boleh ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjutin ke slide berikutnya. Etika umum tadi sudah kita pelajari, ya. Oke, saya rasa ini kita bisa lewati etika, teori, moral, tolok ukur, baik atau buruk. Nah ini ya. Jadi istilah baik dan buruk ini yang awalnya berasal dari yang atas ya. Kita semua dalam diri kita saya yakin diberi masing-masing diberi message ya, meskipun nggak ditulis pun kita dari anak kecil pun udah pasti tahu ya, oh ini boleh, ini nggak boleh, ya ini benar, ini nggak benar, ya itu pasti saya rasa dari kecil pun kita diberi hati nurani ya, hati nurani atau pengendalian diri yang kita udah tahu. Nah kemudian dalam perkembangan peradaban manusia mereka mencoba menuliskan atau menggeneralisasi ya, yang benar yang nggak benar, yang baik dan nggak baik ya. Dan lebih mengerucut lagi dalam profesi mereka ya. Jadi bisa jadi ya menurut profesi mungkin akuntan beda etikanya dengan profesi pengacara mungkin ya. Nah mungkin bisa jadi bertabrakan ya. Jadi profesi sebagai pengacara mungkin beda etikanya dengan profesi sebagai penegak hukum atau mungkin hakim, bisa jadi ya. Ya, karena masing-masing punya etikanya sendiri-sendiri ya, punya dan itu saya yakin tidak mungkin 100% semuanya sama ya, sama selaras, linear, kompak itu nggak mungkin ya. Ya, karena manusia itu punya yang namanya itu kepentingan. Nah, itu ya. Nah, ya, jadi ketika etika ini bertabrakan dengan kepentingan, kira-kira mana yang kuat? Ya, Bu Ratna atau Bu Vida ini kira-kira ketika etika berhadapan sama kepentingan pribadi. Ini yang dibela duluan yang mana kira-kira? Ya, Sama apa? kepentingan Etika pribadi. pribadi. Etika profesi dan kepentingan pribadi. Kira-kira yang dibela duluan sama kita kira-kira yang mana? Ya, yang profesi, Pak. Wah, Itu juga penting. nah, Yang apa namanya keperluan pribadi itu juga ya sama-sama penting, Pak. nah, kalau bertabrakan kira-kira secara naluriah ini kira-kira kita bela yang mana kira-kira? Bela yang profesi. Oh, Kalau ini bisa sih ngatur waktunya gitu loh, Pak. ya ini betul-betul yang normatif ya. Ini jawabannya normatif ya. Jadi Pak bela yang benar Pak, bela yang umum Pak, bela yang umum dulu, bela yang untuk orang lain dulu Pak. Ya. Iya. Oke, itu jawaban yang normatif ya. Cuma dalam kenyataannya kadang tidak mudah ya seperti itu ya. Nah, dalam kenyataannya tidak mudah seperti itu. Oke, saya teruskan ya slide-nya. Ya, ini lama banget ya, ini saya percepat aja. Nah, etika khusus tadi sudah dijelaskan ya, etika khusus sudah dijelaskan. Ya, oke. Etika khusus sudah dijelaskan tadi, terus kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, etika individual dan etika sosial tadi juga sudah dijelaskan. Ya, jadi kalau individual itu pada diri sendiri, etika kita pada diri sendiri, sikap kita terhadap diri sendiri. Jadi kita ini juga harus punya
Jadi nggak hanya kita, istilahnya itu etika diri sendiri itu adalah kedisiplinan diri sendiri. Ya, jadi menurut saya sih bagaimana kita bisa beretika sosial kalau etika terhadap diri sendiri pun kita lemah gitu ya. Menurut saya sih logikanya kayak gitu ya. Nggak tahu menurut menurut mahasiswi yang ada di sini bagaimana ya. Oh ya, saya panggil aja mahasiswi ya, boleh ya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi bagaimana? Kalau ibu itu kesannya kayak saya sudah tua banget gitu loh, Pak. Oh, gitu. Iya. Ya, ya, jadi saya panggil aja mahasiswi ya. Jadi bagaimana pendapat mahasiswi-mahasiswi di sini seperti itu. Ya, Bu Ratna setuju ya? Ibunya diganti mahasiswi aja ya, Bu Ratna ya. Bu Ratna ini menghilang ini, Pak. Gak ada suaranya. Tapi dia mendengarkan. Dia mendengarkan, Iya, cuman posisinya dengan mic ini jauh. Atau mic-nya kan di mute ya, jadi dia cuma dengar suara peserta sama dosen gitu ya. Tapi oke ya. Oke ya, jadi saya panggil mahasiswi aja ya. Jadi etika individu dan sosial, ya menurut saya sih, bagaimana kita bisa menerapkan etika sosial, apalagi etika profesi ya. Kalau pada diri saya sendiri, etika individu saya itu nggak jalan ya, atau lemah ya. Nah itu akan menurut saya ya sulit ya. Jadi kita mendisiplinkan diri sendiri dulu, kita nanti otomatis yang keluarnya jadi lebih mudah ya seperti itu. Ya, tapi itu menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut mahasiswa yang di sini bagaimana ya gitu. Oke ya, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ini 8 menit lagi ya. Zoom akan meminta kita untuk beristirahat ya. Oke. Nah, kemudian etika sosial meliputi banyak bidang ya, tentu saja dan sudah ditampilkan ya di slide itu tadi, slide yang gede tadi. Ya, jadi etika kita terhadap sesama, teman-teman, keluarga kita pribadi, kemudian keluarga besar, kemudian etika dalam profesi kita, etika dalam bernegara dan berpolitik ya. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya sekarang ya adalah etika terhadap lingkungan. Nah, ini yang penting banget ya. Nah, ini kenapa saya pilih background-nya ini sawah ya sebenarnya. Iya. Karena saya lihat banyak dari kita ya, dari saya ya khususnya ya. Ini kadang ya, apalagi dulu ya, sadar atau nggak sadar, ya kita nggak beretika terhadap lingkungan ya. Jadi artinya kita nggak menghormati, kita mungkin yang ikuti arus ya. Contohnya aja ketika buang sampah, etika kita buang sampah atau buang plastik atau buang sampah aja ya. Ketika saya membuang sampah, saya itu campur semua sampah ya, baik sampah organik, non organik, sampah plastik, sampah baterai, sampah elektronik saya campur, maka saya itu tidak beretika lingkungan ya. Nah, harusnya saya lebih beretika lingkungan. Jadi saya nggak campur ya. Ini organik, ini sampah dapur. Saya bedakan antara dengan sampah elektronik. Saya bedakan dengan sampah kertas. Atau paling nggak dua lah, organik sama non-organik gitu. Atau sampah plastik saya bedakan. Nah, itu ya. Jadi selama belasan tahun ya, bahkan puluhan tahun ya, mungkin banyak dari kita dan saya itu tidak punya etika dalam lingkungan ya. Nah, ini harus kita ubah ya. Menurut saya ini urgent banget, kita harus ubah ya polanya seperti etika dengan lingkungan atau paling enggak etika ketika kita buang sampah ya gitu ya. Nah, jadi etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Ya, jadi ketika kita sudah bisa dengan orang lain, maka kita juga diharapkan punya serangkaian aturan khusus dengan sesama profesi kita dalam kelompok kita. Ya, oke ya, saya teruskan 5 menit lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian etika? Ya, penilaian etika itu berarti pada bukan diri sendiri yang menilai ya, tapi orang lain. Ya. Nah, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya telah mendarah daging, akhlak atau budi pekerti.
Ya, perbuatan namanya pekerti, budi pekerti dan sebagainya. Oke, saya mungkin garis bawahi sedikit aja di sini. Nah, ya sifat. Nah, ada yang bilang ini mendarah daging. Ya, ada yang bilang di sini akhlak. Ya, budi pekerti. Kemudian ada yang bilang budi pekerti. Ya. Mana niat. Ada yang bilang ini dari hati. Niat hati. Ya. Ya. Nah, kemudian perbuatan nyata. Nah, oke ya. Jadi menurut slide ini dikatakan perbuatan atau kelakuan itu munculnya dari hati. Ya, dari hati yang mendarah daging. Jadi artinya dari kecil sudah seperti gitu. Dari kecil dia sudah dibiasakan begitu. Dari kecil dia sudah melihat begitu. Ya, jadi dari kecil dia sudah melihat contoh-contoh seperti begitu. Nah, itu akan ada kemungkinan, tapi bukan 100% ya. Kemungkinan bahwasanya apa yang dia lihat dari kecil, kalau dia seperti begitu ya. Nah, misalnya dari kecil dia sudah melihat orang tuanya sering bersedekah. Ya, orang tuanya sering beramal. Ya. Nah, maka secara lebih mudah anak tersebut menumbuhkan pikiran, oh berarti saya harus berbagi. Ya, saya nggak boleh makan untuk saya sendiri. Saya harus berbagi dengan orang lain. Ya, saya harus toleransi dengan orang lain. Saya harus mempunyai perhatian atau empati dan simpati terhadap orang lain. Ya, nah dari situ apa yang dia lihat, apa yang diajarkan itu akan menimbulkan hatinya akan bergerak ya. Nah, kemudian pikirannya akan bergerak, jadilah satu niat, ya. Nah, ya menjadi satu akhlak yang baik, ya, jadi budi pekerti yang baik, dan diharapkan hal yang baik itu mendarah daging. Ya, jadi ini peran yang sangat besar dari ibu-ibu PAUD, ya, ibu-ibu para mahasiswi yang mendampingi anak-anak PAUD, ya, untuk menanamkan budi pekerti yang baik dari mereka sejak mereka kecil ya, sehingga buahnya itu akan lebih cepat ya. Nah, tapi kalau mereka baru berubah ketika usia 40 tahun atau 30 tahun, maka buahnya baru dinikmati setelah itu ya, sebelumnya itu nggak bisa dinikmati ya. Oke ya, tapi kalau dari sejak kecil ya, itu berhasil kita tanamkan pada pada ponakan kita, anak kita, atau pada anak didik kita, maka itu hasilnya atau buahnya akan cepat berbuah ya. Dari awal dari kecil sudah berbuah ya, dan itu bisa mendarah daging ya ketika dia nanti dalam tahun-tahun berikutnya ya. Oke. Nah, itu menurut slide ini ya, perbuatan atau kelakuan. Ya, kemudian penilaian etika ya. Nah, itu berasal bukan dari diri kita sendiri ya. Jadi penilaian etika itu berasal dari orang lain atau orang di sekitar kita. Ya, jadi kalau profesi ya berdasarkan dari profesi atau rekan profesi di sekitar kita yang akan menilai. Dan seringkali penilaian tersebut tidak secara tulisan ya. Ya, atau tidak harus secara tulisan, atau sebelum ada tulisan kita sudah tahu diri, sudah menilai kita bagaimana sih etika kita, apakah benar saya mengatakan seperti begitu, ataukah apakah tidak ada cara lain yang lebih beretika untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, itu perlu kita tanyakan pada diri sendiri ya, seperti gitu ya. Nah, itu adalah penilaian tentang etika ya, seperti itu. Ya, ini sayang sekali ya, Zoom minta kita untuk istirahat, waktunya udah tinggal 1 menit ya. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk slide yang ini, Bu Ratna, dengan mahasiswa Ratna dan Fida, ada pertanyaan mungkin? Ya, Fida? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Oke ya. Nah, sebelum istirahat kita bisa dibuka mungkin kameranya, jadi saya istirahat selama kurang lebih ya 20 menit ya. Ya, bisa dibuka kameranya sekaligus saya sebagai bukti absensi ya. Nah, ini ya. Jadi ini Ratna sudah lebih seger ya. Vida, bisa dibuka sebentar ya kameranya. Ya.
Kayaknya Pak, habis sebentar Pak, habis dari kamar mandi. Oh gitu. Oke, enggak apa-apa lah. Jadi saya jepret ya sini ya sebagai bukti absensi sementara. Oke ya, 1, 2, 3. Ya, oke, makasih ya. Jadi kita istirahat dulu. Kita nanti join lagi sekitar pukul 2 ya. Pukul 2, Iya, 2 Pak. kurang ya. Kita join lagi ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, masih kita istirahat dulu ya, makan dulu boleh atau minum dulu ya. Oke ya.